Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan suatu materi yaitu teori belajar sibernetik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Rahmah Habibatul Salihah dengan NPM 2125. Perkenalkan, nama saya Abna Badala Wiratsongko, NPM 2142. Perkenalkan, nama saya Rahmaditya Putri, NPM 2240302134. Baik, langsung saja kita menuju ke materi intinya. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Perbedaan antara kedua teori tersebut adalah teori sibernetik lebih fokus pada kerja otak, tetapi teori kognitif lebih fokus pada hasil kerja otak tersebut. Selain itu, teori sibernetik berpusat pada sistem informasi selain pada prosesnya. Bagaimana proses akan berlangsung ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Sistem informasi sangat menentukan cara belajar. Sebuah informasi yang sama dapat dipelajari oleh orang yang berbeda dengan cara atau proses yang berbeda. Asumsi dari teori ini adalah tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua pembelajar. Berikut merupakan pakar-pakar teori belajar sibernetik. Namun, pada video materi kali ini, kita akan membahas teori sibernetik menurut pakar Landa serta Pax dan Scott. Selanjutnya ada teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi atau pesan pengajaran dikembangkan oleh para pakar seperti Biehler dan Snowman pada tahun 1986, Baine pada tahun 1986, dan Tennyson pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu informasi diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali serta dimanfaatkan jika diperlukan. Teori tersebut berpijak pada 3 asumsi, yaitu asumsi pertama, bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isi. Stimulus yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas, menurut Luciana pada tahun 1992. Asumsi tersebut mengembangkan teori tentang komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol, antara lain sensory receptor atau SR, working memory atau WM, dan long-term memory atau LTM. A. Sensory receptor atau SR, informasi ditangkap dalam bentuk asli bertahan dalam waktu yang sangat singkat sehingga mudah terganggu atau terganti. Sensory receptor adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Budiniksi tahun 2005. B. Working memory atau WM. Working memory atau WM adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyimpan dan memanfaatkan informasi di dalam pikiran dalam jangka waktu singkat dalam kegiatan mental yang sedang berlangsung, yang merupakan sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu memori lisan jangka pendek, memori audio spesial jangka pendek, dan eksekutif sentral atau Call tahun 2009. C. Long-term memory atau LTM. Berbeda dengan sensor reseptor, long-term memory atau LTM diasumsikan bahwa informasi yang disimpan tidak akan pernah terhapus atau hilang. Kapasitas tidak terbatas, informasi dalam LTM ini perlu ditata dengan baik sehingga memudahkan proses penelusuran dan memunculan kembali informasi jika diperlukan dan menghindari terjadinya proses lupa karena kegagalan atau kesulitan dalam memunculkan kembali retrieval failure. Informasi yang diperlukan Hurst tahun 1983.
berpendapat bahwa informasi yang disimpan di dalam LTM dalam bentuk prototipe, yaitu suatu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki yang berfungsi sebagai kerangka untuk mengkaitkan pengetahuan baru. Tennyson tahun 1989 mengemukakan bahwa proses penyimpanan informasi merupakan proses mengasimilasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah dimiliki, yang selanjutnya berfungsi sebagai dasar pengetahuan. Teori belajar menurut Landa. Teori ini mementingkan pada sistem informasi dari materi yang akan dipelajari. Menurut Landa, ada dua proses berpikir, yaitu 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu cara berpikir sistematis. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen. Lalu, teori belajar menurut Pasch dan Scott. Cara berpikir menurut Pasch and Scott ada dua macam. Cara berpikir serialis dan cara berpikir menyeluruh atau holis. Cara berpikir serialis yaitu secara linear atau setahap demi setahap. Sedangkan cara berpikir secara holis yaitu secara menyeluruh. Teori sibernetik kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung tetapi menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, sehingga dianggap sulit dipraktikkan. Menurut Suciati dan Prasetya Irawan pada tahun 2001, baik diterapkan dengan langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji dalam informasi yang terkandung dalam pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran sibernetik, yaitu berikut merupakan kelebihan dari teori belajar sibernetik menurut Husama dan Pantiwati. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Dan terakhir, 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.